Baik, selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu tutor untuk mata kuliah basis data. Untuk kali ini saya akan mengerjakan terkait tugas 1, yaitu tentang ERD. Di sini kita sudah memiliki sebuah contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari contoh kasus ini, tugas kami adalah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah sesuai panduan. Sehingga untuk tahapan-tahapannya sendiri kita akan coba mulai, yaitu untuk yang pertama atau tahapan pertama sendiri adalah kita akan membuat yang namanya desain dari entitas itu sendiri. Bisa kita lihat di dalam kasus ini terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Kita akan coba untuk buat masing-masing entitasnya terlebih dahulu beserta atribut-atributnya. Sini kita bisa buat entitinya, yaitu mahasiswa. Di mahasiswa sendiri atributnya kita punya NIM dan juga nama mahasiswa. Atribut tidak perlu, kita hanya butuh 2 atribut. Lalu selanjutnya kita akan buat entity dari mata kuliah. Seperti yang kita tahu, mata kuliah itu akan berisikan kode dan juga nama dari mata kuliah itu sendiri. Selanjutnya kita akan membuat entitas dari dosen. Untuk dosen sendiri kita akan berikan nomor induk dosen atau NID dan juga nama dari dosen tersebut. Di sini kita sudah selesai untuk membuat 3 entitas, sehingga kita bisa melihat contoh kasus ini lebih detail lagi. Dan selanjutnya kita perlu membuat sebuah diagram atau bisa kita sebut hubungan rasional dari masing-masing entitas. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu Excel. Di sini kita bisa masukkan untuk masing-masing entitas yang telah kita buat untuk menjadikannya tabel matriks. Jadi kita bisa tuliskan entitas dan kita masukkan setiap entitas yang ada di dalamnya. Jadi di sini kita sudah membuat contoh tabel matriksnya. Jadi kita perlu mengisi relasi-relasi yang berkaitan dari contoh kasus ini ke dalam tabel matriks ini. Di sini entitas yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa ini akan berelasi dengan mata kuliah karena dia perlu melakukan register atau mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Sehingga di sini kita akan menuliskan meregister. Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa akan meregister mata kuliah yang akan ditawarkan. Lalu selanjutnya karena mahasiswa tidak berelasi dengan dosen, kita lanjut ke entitas mata kuliah. Di sini mata kuliah
jika kita lihat akan berelasi juga dengan mahasiswa, karena mata kuliah ini akan diambil oleh mahasiswa, sehingga kita bisa menuliskannya mata kuliah ini diregister oleh mahasiswa, seperti itu. Lalu mata kuliah dengan mata kuliah tidak ada relasinya karena ada satu entitas. Lalu mata kuliah dengan dosen dia terdapat relasi, yaitu diajar, karena keterangan di sini adalah setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah, sehingga di sini kita bisa tuliskan diajarkan oleh dosen, sehingga mata kuliah diajarkan dosen, seperti itu. Lalu untuk entitas mata kuliah sudah selesai, lanjut ke dosen. Di entitas dosen sendiri, dosen tidak berelasi dengan mahasiswa, tapi berelasi dengan mata kuliah, sehingga di sini karena sebelumnya mata kuliah itu diajarkan oleh dosen, maka dosen terhadap mata kuliah itu adalah mengajar, karena dia akan mengajarkan mata kuliah ke mahasiswanya, sehingga dosen akan berelasi dengan mata kuliah. Inilah yang disebut dengan tabel matriks yang telah kita buat. Lalu selanjutnya kita akan buat hubungan relasional di antara masing-masing entitas. Di sini kita bisa lihat bahwa yang banyak melakukan relasi itu adalah mahasiswa dan juga dosen ke mata kuliah, sehingga jika kita simpulkan mahasiswa itu meregister mata kuliah. Kita lihat lagi di contoh kasus, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan, namun mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah dan dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester, sehingga hubungan ini bisa kita sebutkan many to many sesuai dengan derajat kardinalitas dari mahasiswa dan juga mata kuliah. Sehingga jika kita ketikkan adalah mahasiswa dengan mata kuliah memiliki derajat kardinalitas many to many, karena banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Lalu selanjutnya dosen juga sama. Di sini dosen setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, artinya satu mata kuliah adalah satu orang dosen sebagai penanggung jawab. Lalu setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah dan tidak ada batasannya, sehingga jika kita simpulkan dosen itu dapat memiliki satu mata kuliah atau lebih. Jika kita ketikkan dosen dengan mata kuliah memiliki derajat kardinalitas 1 to many atau 1M, yang ini simbolnya adalah M. Nah, dari dua data ini kita bisa melihat bahwa terdapat hubungan-hubungan khusus yang nantinya kita sambungkan melalui foreign key, sehingga data itu dapat berelasi antara satu sama lain gitu. Untuk ini kita akan coba screenshot dulu. Nah, akan kita jadikan satu di draw.io sebagai catatan. Setelah semua step kita lakukan, mulai dari identifikasi entitas-entitas yang diperlukan, lalu membuat tabel matriks relasi dari masing-masing entitas, lalu kita juga telah membuat hubungan relasi dari masing-masing entitas atau derajat kardinalitasnya. Selanjutnya kita bisa langsung membuat IRD-nya
Di sini kita akan membuat entitas dari mahasiswanya dulu. Mahasiswa, sesuai dengan ada yang di sini, mahasiswa mempunyai 2 atribut. Jadi kita buat atributnya itu NIM dan juga nama mahasiswa. Oke, kita sambungkan. Dari sini entitas mahasiswa sudah kita buat. Lalu jika kita lihat di tabel matriks mahasiswa terhadap mata kuliah itu terdapat yang namanya action. Actionnya adalah meregister. Jadi di ERD ini kita akan buat satu action, yaitu namanya adalah meregister. Nah, jika kita lihat derajat kardinalitasnya lagi, mahasiswa dan mata kuliah ini memiliki derajat kardinalitas many to many, atau jika di studi kasus setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah, sehingga kita bisa gunakan penghubung 1. Setiap mahasiswa bisa mengambil 1 atau mendaftarkan 1 mata kuliah. Dari sini sudah kita lanjut untuk membuat entitas dari mata kuliahnya. Kita copy. Atributnya di sini ada kode MK atau mata kuliah. Dan di sini di mata kuliah itu terdapat relationship dengan mahasiswa, yaitu actionnya adalah di register. Jadi kita buat satu action lagi dengan nama di register. Ini kita mundurkan, dan untuk masih sama ya. Untuk penghubungnya kita masih gunakan yang 1 juga. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, dari mahasiswa dan dari entitas mahasiswa dan juga entitas mata kuliah, di sini ada action, yaitu mahasiswa dapat mengambil yang berarti kita akan menyimpan data itu di satu entitas tambahan yang isinya adalah berupa data NIM dari mahasiswa tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai foreign key, dan juga isinya yang kedua adalah kode mata kuliah. Jika kita buatkan entitasnya, ya kita bisa namakan ini sebagai registrasi MK, di mana registrasi MK ini memiliki atribut 1 berupa NIM, lalu adalah kode MK yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Sehingga di sini kita bisa buatkan satu entity, namanya adalah registrasi mata kuliah, dan memiliki 2 atribut, yaitu NIM dan juga kode MK. Lalu kita hubungkan. Seperti ini. Namun di sini masih ada kekurangan, di mana action tadi belum terhubung, jadi kita perlu menghubungkannya. Di sini kita bisa menggunakan many
sini kita juga bisa menggunakan ini seperti ini. Jadi nantinya masing-masing mahasiswa akan melakukan register untuk mata kuliahnya. Namun mahasiswa juga bisa meregister banyak mata kuliah seperti itu. Lanjut, yang kedua kita akan hubungkan dari entitas dosen ke mata kuliah. Pertama kita akan buat entitasnya terlebih dahulu. Sini adalah entitas dosen. Lalu di sini ada nomor induk dosen. Di sini adalah nama dosen. Nah, sesuai dengan matriks yang kita buat tadi, dosen memiliki relationship dengan mata kuliah yaitu mengajarkan, dan mata kuliah juga memiliki relationship dengan dosen yaitu diajarkan. Sehingga kita bisa buat di sini relationship-nya adalah mengajar, tapi kita sesuaikan dengan contoh kasusnya, karena setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Sehingga setelah action ke entitas mata kuliah ini, kita bisa menggunakannya adalah yang satu seperti ini. Nah, ini yang artinya dosen mengajar, satu dosen mengajar satu mata kuliah, tapi beberapa mata kuliah yang selanjutnya adalah beberapa mata kuliah atau setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah, yang artinya bisa lebih dari satu, sehingga kita bisa pakai yang seperti ini, mandator seperti itu. Jadi kurang lebih untuk ERD dari contoh kasus ini adalah seperti ini. Jadi dari mahasiswa yang mempunyai data NIM dan juga nama mahasiswa akan melakukan register mata kuliah, yang nantinya di dalam entitas registrasi mata kuliah akan disimpan NIM dan juga kode mata kuliah yang diregister. Lalu di sisi dosen dia memiliki dua data, nomor induk dosen dan juga nama dosen, yang dimana relationship-nya dengan mata kuliah adalah mengajar. Di seperti ini untuk hasilnya. Dan menurut saya ERD ini sangat membantu dalam penyusunan sebuah database agar database tersebut dapat berjalan secara efektif dan juga dapat powerful, sehingga memberikan impact ke organisasi yang lebih besar. Mungkin cukup dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.